Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana keadaan Bu Siska sore hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, Pak. Saya sore hari ini dalam keadaan sehat, Pak. Tetapi saya memiliki satu permasalahan, Pak, yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Ada Pak? Ada Bu. Kalau saya lihat dari wajah Ibu, memang betul Ibu ada masalah. Apa masalah yang Ibu rasakan sehingga Ibu merasa kurang bersemangat? Apakah permasalahannya bisa kita ceritakan di sini? Baik, Pak. Begini, Pak, kebetulan saya mengajar di kelas 4. Saya merasa siswa-siswa saya di kelas masih kurang disiplin dalam menjalankan piket kelas, Pak. Karena saya masih menemukan kelas yang kotor pada saat saya masuk kelas di pagi hari. Sehingga saya merasa kurang nyaman saat ingin memulai aktivitas belajar, melihat kondisi kelas yang masih saja kotor. Oh begitu ya Bu Siska. Setelah saya mendengarkan apa yang Bu Siska sampaikan, saya menjadi tahu tujuan Ibu Siska yaitu bagaimana cara mengatasi masalah disiplin positif dan bagaimana siswa Ibu lebih disiplin lagi dalam menjalankan piket kelas Bu ya. Benar sekali, Pak. Karena masalah ini sering terjadi di kelas saya. Bahkan hampir setiap hari jika saya tidak mengingatkan murid untuk melaksanakan piket, maka saya akan menemui kelas saya setiap harinya dalam keadaan kotor, Pak. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu apa sih penyebab permasalahan anak Ibu malas piket? Setelah saya tanyakan kepada murid-murid saya, Pak, dengan santainya murid-murid saya itu kadang menjawab, "Lupa, Bu." Dan bahkan mereka menjawab, "Kami buru-buru pulang karena teman yang searah rumah atau teman dekatnya sudah pulang terlebih dahulu, sehingga murid-murid saya yang sebenarnya hari ini piket merasa terganggu karena mereka takut ditinggalkan oleh temannya. Jadi saya mengalami kesulitan bagaimana cara mengatasi masalah ini, Pak. Oh begitu ya Bu masalahnya. Bu Siska temui di kelas Bu Siska. Jadi apa langkah yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Eh, Langkah yang ingin saya lakukan, yang pertama saya berusaha mengingatkan peserta didik saya, Pak, tentang pentingnya bagaimana menjaga kebersihan di kelas, bagaimana pentingnya peserta didik tahu bahwa itu adalah merupakan tugas mereka yang harus mereka lakukan setiap hari, agar mereka lebih nyaman lagi dalam proses pembelajaran, Pak. Karena jika kelas kotor tentu eh, mereka ataupun saya akan merasa tidak nyaman dalam proses pembelajaran. Baiklah Bu Siska, dari beberapa penjelasan yang Ibu Siska sampaikan, apa rencana aksi nyata yang akan Bu Siska lakukan di kelas, Bu Siska, untuk membiasakan budaya positif tentang penerapan piket kelas, Bu? Begini, Pak, kebetulan saya di guru kelas 4 pada materi pembelajaran PKN saya mengajarkan tentang hak dan kewajiban. Jadi, saya akan membuat video pembelajaran yang menarik dan mengkaitkan materi pembelajaran dengan pentingnya eh, menjaga kebersihan di kelas. Karena dengan menonton video pembelajaran tentang hak dan kewajiban, peserta didik akan paham mana yang menjadi kewajibannya di sekolah, sehingga dia tahu bahwa
piket kelas adalah merupakan kewajiban mereka di sekolah yang harus dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kami buat. Begitu kira-kira, Pak. Oh, bagus sekali rencana yang Ibu persiapkan. Kalau boleh saya tahu, siapa saja yang bisa Ibu Siska libatkan dalam proses penerapan budaya positif ini, khususnya tentang kebersihan kelas dan piket di kelas? Tentunya yang saya libatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bagaimana kepala sekolah memfasilitasi seluruh kelas dalam melengkapi sarana dan prasarana sehingga murid-murid saya tidak malas lagi atau mencari alasan tidak melaksanakan piket kelas dengan ketidakcukupan sarana dan prasarana. Kemudian lagi juga melibatkan rekan-rekan sejawat, bagaimana di sekolah teman-teman bisa saling membantu untuk saling mengingatkan bagaimana peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas maupun menjaga kebersihan di lingkungan. Dan yang tidak kalah pentingnya yang pertama tentunya penjaga sekolah Pak selaku orang yang bertanggung jawab penuh atas kebersihan yang ada di sekolah kami Pak. Jadi menurut saya semua warga sekolah wajib dilibatkan dalam permasalahan ini Pak. Oh, betul sekali yang Ibu Siska sampaikan. Kira-kira kapan waktu Ibu Siska akan melakukan hal tersebut, Bu? Tentunya secepatnya Pak. Saya akan lebih konsisten lagi ke depannya bagaimana saya bisa menunggui murid-murid saya dalam melaksanakan piket karena mungkin selama ini saya paham atas kelalaian saya sebagai guru saat bel pulang berbunyi saya kadang terburu-buru untuk masuk kantor sehingga saya meninggalkan murid-murid piket. Jadi murid-murid merasa lalai dalam melaksanakan piketnya, Pak. Baiklah Ibu, semoga dengan beberapa strategi yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa melaksanakannya dengan bertanggung jawab untuk kedepannya, khususnya tentang disiplin positif, terutama dalam kebersihan kelas sekolah Ibu. Terima kasih, Pak. Baiklah Bu Siska, bagaimana perasaan Bu setelah menyampaikan masalah yang Ibu rasakan pada saat ini terhadap saya, Bu? Tentunya perasaan saya pada hari ini senang, lega, karena bisa berbagi dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah mau mendengarkan cerita atau permasalahan saya pada sore hari ini, Pak. Sama-sama Bu Siska, semoga kita bisa berbagi praktik baik khusus ke depannya untuk sekolah kita masing-masing ya Bu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.